Halo, selamat siang teman-teman di Evit, sahabat event di Event Indonesia. Hari ini gue lagi sama produser dari konser 48 tahun God Bless Berkarya. Kita lagi ada di ICE di Hall 10. Ini sudah H-2 dan gue pengen bincang-bincang ngobrol sama Om Vicky Hidayat. Apa kabar Om? Baik, mantap. Kita buka masker aja ya. Oke. Soalnya mic-nya ntar nggak sensitif. Baru di swab antigen juga apa? Yoi. Jadi prokesnya sangat ketat. Gue dicolok-colok dari kemarin berapa kali. Om Vicky apa kabar? Baik, mantap. Om Vicky, this is surprise sih sebenarnya. Ya. Dimulai dari kata-kata surprise gitu karena gue selama pandemi adalah beberapa kali event gitu ya, tapi eventnya small, webinar, online konser yang bisa dibilang minim lah gitu ya, minim dari sisi production, jumlah orang dan seterusnya dengan pembatasan sangat ketat. Nah, ini surprise-nya adalah satu konser yang ini bukan gede tapi huge, gede banget gitu ya, dimana artisnya udah lebih dari 30 lebih 30-an artisnya. Itu termasuk God Bless ya atau belum? Termasuk God Bless 30. Nah, Om Vicky sebagai produser dari perusahaan lo apa namanya? Perisai Seni Nusantara. Perisai Seni Nusantara, disingkat Pesan. Biar gampang diingat. Ya, biar gampang diingat. Ini agak-agak berisik nggak apa-apa, supaya suasananya, loadingnya, setupnya berasa nih. Iya kan? Jadi hari loading terakhir. Ini hari loading terakhir. Om Vicky, sejauh ini gimana kesan-kesan dari mulai tahap persiapan, kemudian lo juga ada press conference gitu kan, kemudian juga dukungan-dukungan dari banyak artis dan banyak pejabat kayaknya. Gini luar biasa nih. Gimana Om Vicky? Boleh cerita dong? Iya, kalau Agak keras Om. dimulainya sih kita dari bulan Desember malah. Oke. Kita pengen bergerak Desember 2020. 2020. Oh, udah lama ya. Udah di situ udah 9 bulan ya kita pandemi gitu kan. Udah mulai begah gitu. Aduh kok nggak bisa bergerak gitu kan ya. Terus kalau kita bikin offline ya kondisi sekarang nggak bakal bisa gitu kan ya. Izinnya nggak dapet. Dari perizinan mungkin ada beberapa event yang terjadi tapi memang tanpa izin. Ya. Dan kita artinya gini, event ada beberapa event yang vandalisme. Nggak diurus izinnya, iya. Event-event kecil kan nggak diurus izinnya kan. Terus kalau dari sisi kita ke klien, maju mundur gitu karena on off udah mau jalan tiba-tiba nggak jadi. Gitu Ujungnya kan, mundur juga. Ujungnya mundur. Terus ya kita berpikir, aduh mesti cari terobosan gitu kan ya. Kebetulan gue punya sister company namanya Rocky Milo gitu kan ya. Yang emang konsentrasi sebagai promotor. Pesan memang sebagai IO gitu kan. Kita fokusnya ke sana. Jadi dua hal berbeda tapi sebenarnya sinergi gitu kan ya. Apa yang dilakukan oleh promotor dan pesan itu banyak miripnya tapi banyak juga bedanya. Gitu kan ya. Kalau promotor tuh IO plus deh. Plus bukan yang negatif nih. Iya. Plus beneran. Bukan pijet ya, bukan pijet ya. Karena kita gimana caranya berinisiasi event dengan tujuan tertentu gitu kan ya. Kalau profit, semua orang juga ingin profit ya. Tapi kalau di awal pasti namanya promotor, profit orientednya pasti ada ya. Tapi kita harus berani gitu kan untuk mengambil risiko. Apalagi situasi sekarang. Banyak teman-teman dari promotor kemarin sudah melakukan acara, kan ya. Ada yang di hari H izinnya dicabut, kan? Batal. Itu kita perhatiin, kenapa sih bisa kayak gitu, kan ya. Oh, ternyata pengumpulan masanya tetap ada, dan itu memang beresiko gitu kan. Karena kita nggak tahu nih. Gua selalu udah kayak wartawan aja, setiap hari jam 5 buka Google. Berapa COVID Indonesia hari ini, gitu kan ya? Setiap hari lo memantau itu? Memantau terus dan nggak pernah berhenti. Naik turun sampai kita mengadjust gitu kan. Sebelum Lebaran kayak gimana, begitu ya. Pasti akan naik setelah Lebaran. Kapan dia turun gitu kan? On off gitu kan. Untuk kita berinisiasi juga. Jujur, ini
persiapan yang ketiga yang artinya kita jalankan. Pada saat lo sudah niat akan mengadakan ini dengan Rockin Lilo, itu cukup tegang juga ya? Sangat tegang. 2 kali nggak jadi. Dan lo comparing dengan event-event yang lain, orang-orang lain gagal. Teman-teman kita seperti apa buatnya. Ya. Terus pertama kita mau pengen bikinnya di bulan Juni waktu itu. Juni 2020. Juni kemarin. Juni kemarin. Ternyata COVID naiknya ke habis lebaran. Merah lagi. Mundur lagi ke Juli. Juli juga masih. Dengan konsep yang berbeda tuh. Terus Agustus kayaknya bisa nih. Dan ternyata ini sekarang tanggal 29 Agustus. Makanya kalau dilihat, kalau teman-teman perhatikan ya, dari sisi promo nggak panjang ya. Kita nggak panjang gitu. Jadi karena sebulan lah kurang lebih ya. Sebulan sampai. Ya sebulan kurang lah ya. Untuk yang heavy-nya. Iya. Dan kita selalu hubungan sama Satgas nasional gitu kan. Tik ngambil minum dulu. Iya mana? Iya itu gue. Nah terus. Oh Satgas jadi, juga koordinasi nggak habis-habis? Nggak habis-habis. Kita selalu minta gambaran kira-kira kapan kita bisa bikin. Prediksi dari banyak pihak coba di akhir Agustus. Dan ternyata benar. Hari ini COVID makin turun. Alhamdulillah. Jadi masalah perizinan tuh waktu itu buat gua yang utama. Karena banyak teman-teman event bisa. Pakai di perizinan. Kita punya sahabat, kita punya partner lah, Tony TSA gitu kan ya. Yang dia selalu wanti-wanti, hati-hati. Om Tony lumayan, dia bisa jadi konsultan juga, jadi pagar ya. Selama masa persiapan diskusi terus sama Om Tony gitu. Selalu head to head sama dia gitu kan, berdebat gitu kan. Bisa kan, aduh Fik, selalu gagal gitu kan ya. Oke. Jadi gue zaman sekarang memang bukan cuman dari polisi malah kita bisa dapat izin. Jadi dari Satgas nasional dan Satgas daerah. Which is di sini gue bikin di Kabupaten Tangerang, Pak Bupati gitu kan. Di Tangerang kebetulan di zona hijau. Jadi gue dapat izinnya itu jujur baru hari Jumat kemarin, bro. Secara izin nggak sampai seminggu loh. Nggak sampai seminggu, cuma H-5. H-5 izin baru keluar. Iya, tapi dengan melihat kondisi COVID kita yakin deh gitu kan. Jadi gue lihat gini, dari masa persiapan sebenarnya sampai ke sini lumayan tegang dan berat ya. Artinya jadi nggak jadi, mundur atau maju dan seterusnya, itu juga ngeluarin energi ya. Banget. Iya kan? Doanya terus-terusan kita udah. Ya doa juga harus banyak, sama biaya juga kan juga resiko gitu. Betul gitu ya. Tapi gila gitu, maksud gue, lo mundur, hayu hajar terus itu yang bikin gue salut, karena niatnya ingin menularkan ya, ingin. Jadi emang niat kita itu pertama untuk dunia event 1,5 tahun ini boleh dibilang kayak mati suri deh. Kita udah keliling ke beberapa daerah di Indonesia, banyak teman-teman yang akhirnya beralih profesi, terus ya kayak bingung mau ngapain gitu. Dan dunia event kita, kalau industrinya kita nggak jalan kan akan mati. Mas, hati ya. Nah, untuk yang sekarang kita ada 3 pilar yang kita naikkan. Apa aja tuh? Yang pertama itu adalah keberlangsungan industri event pertunjukan dan seni pertunjukan itu sendiri. Jadi ya dunia kita, industri kita nih di bidang event dan seni pertunjukan. Kalau nggak kita rame-rame sama-sama ngejalanin tunjukannya dengan kebersamaan, siapa lagi? Yang kedua, kita mendukung program pemerintah, baru mengeluarkan PP 56 tentang intelektual. Hak intelektual. Itu musisi ya? Itu buat musisi. Untuk musisi. Ada sebenarnya royalti yang memang hak untuk musisi dan pencipta lagu. Yang selama ini momentum sosialisasi. Betul. Baru keluar bulan April kemarin. Iya, bulan April udah keluar. Kan belum ada event. Yang ngejalan itu. Nah, di sini kita masukin itu. Yang ketiga adalah penghargaan buat insan musisi. Ini yang menurut gue luar biasa gitu, karena gue adalah orang yang sangat menggemari God Bless. Sejak dulu pun ada sekitar 3-4 kali ikutan roadshow-nya God Bless.
Jadi gue sendiri dalam hati tuh udah ngehargain dia banget gitu loh. Udah sangat deket dalam arti walaupun nggak jarang ngobrol sama personil, tapi gue dalam roadshow itu kan interaksi di backstage itu kan ngelihat, gue tau lah karirnya gitu loh. Anjing sampai dia gila udah tua banget gitu loh, masih main musik bro, gila gitu. Nah itu gue appreciate banget gitu. Jadi ini maksudnya gimana? Negara memberikan apresiasi. Iya, memberikan penghargaan gitu kan. God bless doang atau yang pertama God bless? Oh, berarti ini adalah momentumnya. Buat God bless. Nanti yang kedua, silakan siapa yang buat dan buat siapa aja. Oh, diajukan lagi gitu ya? Iya kan? Oke. Dan ya kita juga ingin berkesinambungan gitu kan ya? Iya. Ya, kebetulan God bless begitu kita lihat biografinya mereka gitu kan ya? Mereka berdiri tahun 73. Iya. Gitu kan? Udah 75 konser sama The Purple. 75 dia band pembuka buat band Purple. pembukanya The Purple tuh anjing banget. Dan pasti anak-anak milenial nggak ada yang tahu. Era itu benar-benar yang buat dunia musik tuh masih yang mendayu-dayu gitu kan ya. Masih dilarang musik rock. Sound system kalau kita ngobrol nih sama lo tau nggak di YouTube itu ada berita tentang The Purple. Itu narasi ya, naratornya itu kan orang bule. Itu dia sebut Indonesia adalah negara yang kelihatannya seperti hutan, nggak kayak kota, dan dipimpin oleh seorang presiden diktator. Waktu itu. Iya, di itunya gitu ya. Dan ternyata God Bless ada di film itu ikut makan malam sama The Purple, anjing. Gitu ya. Cuma itu juga momentum gitu kan untuk dunia entertainment waktu itu lebih meriah. Dari salah satu wawancaranya God Bless ya, dia sampai tahun 75 sebelum ada Purple untuk nyari sound system yang dibilang masih watt ya waktu itu ya. Yang 5000 wattnya susah. Tapi setelah The Purple ratusan ribu kita punya. Berarti The Purple juga menjadi momentum bangkitnya industri live music di Indonesia. Waktu itu. Dia ngalamin tuh masanya 48 tahun ya. Nyambung lagi setengah abad nih, 5 dekade gitu kan ya. Dan kalau nggak ada dia mungkin rock musik di Indonesia nggak kayak gini. Banyak yang memang alirannya ngikutin dari God Bless. Terus ya 1000 penghargaan yang mesti mereka dapat gitu. Akhirnya kita angkat dan kemarin dari Pak Presiden juga udah secara simbolis gitu kan untuk memberikan penghargaan. Satu hal yang unik tentang God Bless, Om Vicky, banyak artis-artis lain itu ngeluarin album kan lebih dari 10 ya, kalau udah 40 tahun, 20, 50 album gitu. God Bless itu cuma 7. Cuma 7 album, dan amaze-nya gue tuh sangat salut banget gitu. Lagu-lagu itu tuh dibawain lagi sama banyak musisi, jadi 7 tuh bertahan dan long life gitu loh. 7 album itu long life, dia nggak banyak albumnya. Ini unik ya. Ini acara ini bukan cuma God Bless. Jadi ada tribute to God Bless dulu gitu kan ya. Sekitar 10 lagu, baru God Bless akan nyanyiin 6 lagu. Kita ajak vokalis muda gitu kan. Ada Teza, ada Isyana, ada Dul sama Tisa dan lain-lain. Itu kita paling kaget waktu Teza memilih sebuah lagu. Teza Sumendra gitu kan. Memilih sebuah lagu. Oh, jadi ya lagunya God Bless. Iya. Ini seru nih karena artis-artis itu juga dipersilakan untuk memilih lagu yang dianggap sesuai. Jadi pertama God Bless dulu pilih. Oh, God Bless pilih. Ini lagu apa nih? Oke, dapat nih 6 lagu gitu kan ya. Nah, sisanya baru kita lempar nih. Jadi bukan dari pihak promotor atau produser yang mengharuskan, oh lu nyanyi lagu ini, kita balikin lagi artis-artis yang buat tributnya itu. Dan yang dipilih Teza itu yang nggak kepikiran sama kita. Spoiler nih. Dan pencipta lagunya gitu kan ya, Om Ian sampai lupa, emang itu lagu gue. Jadi Teza Sumendra itu buat gue langsung gila. Dia pilih lagu Ian Antononya sendiri lupa kalau dia pernah bawain lagu, pernah nyiptain lagu itu. Dan lagunya enak banget gitu kan ya. Tapi God Bless dia walaupun cuma 7 album, gila manggungnya puluhan tahun nggak berhenti loh roadshow-nya. Itu ya kita ngalamin lah. Kayaknya khusus musik konser gitu loh. Kita ngalamin berapa kali deh. Sama God Bless sama Om Ian sendiri gitu kan ya, sama Om Ian dan yang lain gitu kan. Ya emang abadi mereka gitu. Layak lah kita bikin gitu kan. Om Vicky, kalau ngomongin God Bless, gue pengen nyambung nanti pengen ngobrol sama Om Iye sih.
Gue tuh pengen ngobrol gimana perasaan dia waktu makan malam sama di Purple gitu ya. Pengen itu itunya sih. kita. Iya. Tapi ngobrol soal konser di belakang ini kan panggungnya, coba lo minggir dulu biar kelihatan. Panggungnya kan sangar nih ya. Nah, Vic, kita ngobrol lagi, Vic. Ini panggungnya kalau lihat ada side wingnya ada LED, di tengah ada giant LED. Kemudian stepnya juga ada 3 atau 4 step ke atas ya? Iya, 3 ke atas. Ada ego trustnya. 35 kali 25 meter. 35 kali 25 meter. Tinggi. Kapan? Nah, tinggi lagi? buat gue di Mando Trust 22 meter. Trustnya 22 meter dengan lampu jumlahnya? Lampu lebih dari 300 unit. Lebih dari 300 Dan unit. semuanya lampu baru. Semuanya baru. Lampu baru tuh. Jenis baru. Program lampunya pakai apa? Pakai Grandma 2. Oh, iya. Kita time code udah 1 minggu ini pakai Grandma 2. Kayaknya kalau dibandingin konser online sama webinar nih kayak bumi sama langit ya. Jadi gue tuh, kita dulu sebelum masa Covid ini sering ketemu spek-spek besar begini. Tapi begitu 1,5 tahun kita udah agak-agak sedikit pikun nih. Ini toh. Begitu kan, ketemu lagi, wow gitu. waktu awal kita nyiptain konsep ini ya. Yang pertama gue canangin kita harus event di tempat yang sebenarnya dengan produksian yang sebenarnya sebuah konser. Oke. Jadi maaf kita nggak pakai green screen. Itu esensinya ya. Kita nggak pakai di gudang aja, gitu kan ya. Di ada 4 tempat itu pilihan kita. Ada di SICC, GCC, GI Expo sama ICBSD. Oke. Tempat-tempat yang gede. Oke. Dan akhirnya kita pilih di ICBSD. Oke. Nah, ini sekarang udah hari keberapa ya dari persiapan? Ini udah H-2 kan? Ini H-2. Berarti kemarin 2 hari lalu sudah mulai loading kita dari H-5. Oke. 3 hari. Ini berarti sore ini akan ada soundcheck ya? Hari ini technical rehearsal soundcheck. Technical rehearsal soundcheck. Om Vicky, ini kan karena masa pandemi berarti kan ada penerapan protokol kesehatan. Sejauh mana Om? Kayak apa? Prokes, ini gue berkoordinasi dengan banyak pihak ya, gitu kan ya, tentang ASE dan kebetulan teman kita juga ada salah satu auditor CASE ya, Om Sofyan ya. Berkoordinasi lah kita, gitu kan ya. Ketua kita itu. Oh iya, ketua umum kita. Ketua umum Backstagers langsung mengawasi protokol kesehatan. Nah, di situ kita diskusi gitu kan ya. Karena selama ini yang kita punya kan hanya panduan, hanya teori, gitu kan, untuk membuat sebuah event seperti apa. Nah, dari situ berkembang lah gitu kan ya. Karena artis banyak, tempat seperti ini terbuka, gitu kan. Pintunya banyak. Kita memperkerjakan tim ini total hampir 700 orang loh sebenarnya. Total 700 orang. Seperti apa prokesnya, kan? Dari tim semua ya, dari yang kita angkat bangunan, barang-barang sampai ke belakang. Kita bukan cuma di ruangan ini, kita ada di belakang juga untuk lounge yang bisa merokok. Gue paling bingung pas ngomongin budget. Prokes itu mesti yang bener-bener gitu kan, yang budgetnya cukup gede tak? Gitu kan? Kita swab kemarin emang pada saat PPKM, kantor gua mau nggak mau harus masuk setiap hari. Gitu kan? Ya, gua berapa kali ke kantornya Om Vicky kan colok terus. Tapi kita juga melakukan standarisasi prokes yang sebenarnya. Alhamdulillah sampai sekarang semua sehat ya. Alhamdulillah. Seminggu 2 kali kita antigen. Sampai gua belajar loh. Cara nyoloknya kayak gimana. Iya, gua ngalamin anjing. Dicolok. Gua di kantor ada 2 yang bisa. Sebelum lanjut, gimana kalau kita lanjut di depan supaya kita bisa merokok? Ayo, kita ya. Vicky, lanjut lagi prokes tadi. Kalau ruangan segede gini tuh diapain prokes? Maksudnya diapain? Disinfektannya gimana? Disinfektan kita ya disemprot dari standarnya. Kita udah dari sebelum barang masuk, saat loading itu kita semua ruangan masih kosong, kita disinfektan. Itu 7.000 meter persegi nih di dalam sini, gitu kan ya. 7.000 berapa bener ya? Kurang lebih lah ya. Nanti kita lihat di buku AIS. Ya. Terus ya cukup mahal ya, mahal itu biar amanin juga. Ini tempat selama 1,5 tahun nggak kepake.
Oke. Kebayang nggak sih lo bersihinnya? Jadi gue minggu-minggu lalu ngeliat di tempat wanti-wanti, Pak, detail dulu, bersihin dulu. Debunya banyak ya? Jurik-jurik nak diusirkan heula gitu kan ya. Itu oke. Ini sebenarnya balik ke kantor dulu. Kenapa dalam 3 bulan ini lah kita melakukan prokes ya. Jadi buat yang inti yang emang tetap, gue seminggu 2 kali tetap kita swab antigen. Terus untuk yang freelance, tiap kali Dede datang yang waktu itu belum rutin ya, seminggu 2 kali. Ya. Ada tamu baru siapapun datang gitu kan, swab dulu. Gua nggak ada istilah, Pak kemarin saya baru swab, mana surat lo? Kagak ada, gua swab gitu kan ya. Untuk apa ya? Kita mencoba menghindari lah biar nggak tapi sebenarnya itu sambil kan tracking juga. Itu udah jadi ngebangun kesadaran ya bahwa orang event itu harus lebih sering di swab. Iya, karena kita ketemu banyak orang loh. Ketemu banyak orang, meeting terus. Imunitas kita gue wanti-wanti jaga diri, jaga lahir, jaga batin juga. Iya kan, kalau batin lo nggak seneng lo, imunnya juga turun gitu kan. Jadi kita ngejalanin itu semua. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah selesai nggak ada yang terpapar gitu kan. Dan itu yang masuk keluar kantor tuh ratusan orang. Kontrak lah. Diskusi sama kita gitu kan. Press conference, vendor semua dalam tim kita semua kan. Dan ya itu yang kita lakuin gitu ya. Terus buat artis-artis juga kita itu dalam negonya gitu ya, memberitahu untuk yang acara ini H-5 antara H-5 sampai H-3 mereka mesti swab antigen dengan surat atau dia datang ke ICE. Jadi gue siapin nakes dengan peralatannya. Kebetulan dapat sumbangan nih dari pemerintah gitu ya. Mendukung acara ini kita dapat 2000 antigen gitu. Yang bagus gitu. Kita siapin nakes. Nah, itu tuh sebenarnya banyak pesan yang bisa diantarkan sekaligus di dalam satu momen gitu ya. Ini konser ini bawa banyak banget pesan loh, bukan cuma yang tadi 3 pilar itu. Ternyata prokes, kesadaran membangun prokes untuk dunia event itu penerapannya tuh berat ya. Kalau orang yang males gitu, ya kita mesti ulet deh, mesti rajin gitu kan untuk melihat apa nih yang bisa membantu kita gitu kan. Ya, dengan yang pertama emang prokes dulu deh. Jadi artis dan semua pendukung acara dan tim gitu kan. Dari H-5 sampai H-3 itu dia wajib untuk swab gitu kan. Dia hari H wajib lagi kita untuk swab. Setelah itu H-5 wajib juga untuk swab, melaporkan ke kita. Insya Allah tidak ada H- apa H+? Sorry, H+5. Jadi abis event, after abis acara event semuanya melaporkan lagi. Iya, insya Allah tidak ada satupun yang terpapar. Jadi nggak ada klaster baru di kita. Dan untuk yang tim dan artis dia sendiri, sekarang kita karantina tuh. Karantina, kebetulan ada hotel dekat sini yang nempel ya. Nah itu penting tuh. Untuk menjaga prokes itu penting untuk memperhatikan di mana tempat tinggal sementaranya artis, pekerja. Kalau bisa dalam satu gedung dengan lokasi pertunjukan. Atau nggak terlalu jauh deh. Nggak terlalu jauh. Karena nggak semua gedung itu nempel sama hotel. Tapi kan tujuannya supaya bisa dikontrol kan. Sama tim kita mengontrol. Jadi nggak ada yang berkeliaran lagi. Kalau dia masuk karantina, ya dia nggak boleh pulang, dia nggak boleh makan di luar. Jadi makan semuanya ya kita sediain. Gitu kan ya. Mahal juga bro. Sampai ke cemilan, apapun. Dan mereka nggak boleh lagi yang pakai yang beli online. Semuanya udah kita kasih, ridersnya kita penuhin semua. Alhamdulillah. Mohon maaf, GoFood nih ya, GrabFood. Jadi kita nggak pesan makanan dari sana, tapi semuanya di provide sendiri ya. Dan itu ada di kontrak semuanya. Nah ini cukup ketat kita, kan biar yang pertama nih kan, kita mencontohkan seperti apa yang sebenarnya. Ini gue dokumentasiin. Dan gue akan kasih ke teman-teman IO semua, gitu kan ya, gratis gitu kan. Ya ini prokes yang kita lakuin, gitu kan, di event seperti ini, monggo dijalankan. Kan? Berarti tingkat ukuran kesuksesan dari event ini bukan hanya God Bless berhasil manggung dengan para artis, tapi juga setelahnya diharapkan tidak ada klaster baru atau munculnya wabah itu ya. Dengan jalan kayak gini, kan sebenarnya bisa terjadi event, gitu kan? Dengan rasanya sama, gedenya sama, tapi bedanya passionnya sama. Yang nonton, gitu kan? Yang nonton dari rumah. Dari rumah. Nah,
di sini Rockin Lilo ya bersama. Ngomong-ngomong soal Rockin Lilo, perannya Mas Lilo sendiri gimana sih? Om Lilo sebagai CEO di Rockin Lilo. Oke, sebagai CEO di Rockin Lilo ya. Dan dia itu inisiator gitu kan. Dari sisi kreatif, Om Lilo perannya gimana? Iya, dia yang menggambarkan semua konsepnya gitu kan ya. Tapi itu nanti dulu. Oke. Yang Om Lilo pertama lakuin adalah bisnis ini bisa jalan, gitu kan ya. Dengan apa? Dengan online berbayar. Oke, online berbayar. Online berbayar. Nggak gratis. Kalau kita lihat di luar, ya emang kayaknya murah-murah aja ya gitu. Pas dicek semurah-murahnya itu $10, $8, $20, ada yang sampai $50. Gua nggak pakai yang segitu mahal, kan? Gua paling mahal itu hitungannya cuma $5. Jadi istilahnya gini lah, orang nonton sebuah karya dengan teknologi, nonton dari rumah berbayar. Istilahnya kalau gua nonton nih, berarti yang gua bayar adalah tontonannya artisnya. Ya sorry, gua kalau disponsorin dapat sponsor banyak, terus jadi tontonan itu gratis. Kok kesannya kayak ikut nggak ikut, gimana ntar gitu ya. Kalau ini kayaknya ada pesan lain, apalagi kalau kita passion dan semangat dengan industri yang kita lagi bela ini gitu. Ya kan kita bayar bro, gitu nonton, gitu supaya industri kita nih hidup lagi gitu kan. Jangan gratisan mulu. Di situ juga kita di online ini biasa teman-teman pakai kan satu platform ya, gitu kan? Kita jualan ini di 5 platform. Gitu kan, ada kerjasama sama tiket.com, sama Loket, gitu kan, sama Kompas, sama IndiHome, sama Maxim, gitu kan. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih. Kita ada pilihan dengan bandingnya berbeda-beda. Gitu kan. IndiHome berarti nontonnya di TV ya? Nah, di TV dan itu juga unik. Gitu kan. Kita mungkin teman-teman banyak gitu yang udah punya TV 4K nih, gitu kan ya. Tapi lu jarang kan nonton kualitas 4K, paling SD, gitu kan. Nah di sini besok, gua pakai kameranya kamera 4K bro. Lu bisa nikmatin pertunjukan event konser dengan kualitas 4K. Audio gimana? Audionya dahsyat gitu kan. Gua pakai ada teman kita gitu kan, Dengar Energi yang barangnya dia waktu Coldplay main di Bangkok pakai barang kita bro, dari Jakarta, itu yang kita pakai. Dan semalam gue dapat konfirmasi, insya Allah Pak Presiden datang, gitu kan. Jadi ya suguhannya itu yang kita janjiin, mudah-mudahan ya akan mengecewakan. Bapak Presiden insya Allah dia akan hadir, dan itu sangat memberikan kebanggaan sih. Di dalam juga gue very limited undangan ya. Gue alhamdulillah dapat beberapa sponsor gitu kan ya. Terus ya dari teman-teman pelaku event yang kita undang, gitu kan ya. Terus dari client side ada yang gue undang gitu kan, yang potential klien. Dan supaya klien ngelihat nih ya bahwa event udah bisa jalan. Udah boleh. Gitu. Udah bisa. Jadi yang kayak gini nih gitu. Kalau mau jadi model event ke depan buat para sponsor, para teman-teman yang di industri kayak gini, lo harus nonton. Dan nanti ini belum selesai ya, masih 2 hari lagi gitu ya. Pada saat itu gue bersedia untuk ngasih paparan, ngasih makalah, ngasih presentasi seperti apa bisnis eventnya, bisnis modelnya, gitu kan, harus seperti apa perjalanannya, prokesnya gitu kan, untuk bisa dijalani juga sama teman-teman. Gue nggak masalah itu. Berarti lo akan punya. Gue pengen bangkitin industri kita. Industri kita masih ada. Jadi ini bukan cuma bisnis. Kalau lo lihat dari paparannya Om Vicky, ini bukan cuma bisnis. This is about our life, gitu. Jadi kita sudah harus mulai sekarang. Seperti yang Om Lilo suka sampaikan, kapan lagi kalau nggak sekarang, dan siapa lagi yang mau berbuat kalau bukan kita sendiri gitu. Jadi sekarang ini saatnya kita udah harus mencanangkan event ini. Kita harus dukung event-event seperti ini. Ovik, kalau teman-teman artis sudah pada latihan ya? Gue lihat nih, gue ada shuttle bus nih, dari hotel ke hall 10. Udah lumayan bro, gitu kan nih, setengah kilo sih lebih ya. Setengah kilo ya. Nah itu busnya. Ini setiap 15 menit, Purwodadi. Hampir sekilo adalah tuh. Ntar gue hitung nih. Terus? Gue hitung nih berapa kilo, berapa meter. Gue aja jalan capek dari hotel.
Tapi luar biasa di sini fasilitas. Iya, sekiloan ya. Fasilitasnya gokil sih. Artis sudah latihan semua? Udah. Ini sekarang, gimana lo memfasilitasi latihannya artis? Untuk beberapa artis dia punya studio sendiri gitu kan ya. Terutama dari God Bless yang ya mereka udah berumur di atas 70 ya. Dia punya studio sendiri dan kita nggak bisa lihat Pak. Gitu kan di akhir-akhirnya kita bisa perhatiin gitu ya. Kalau yang kita bikin ada namanya Rock Collaboration ya. Jadi kumpulan Rock Collaboration ya. Pemain-pemainnya cabutan semua tuh. Ada dari Nadikla, dari macam-macam. Dan penyanyi juga beragam. Kita kasih tempat latihan di sini di Cendanarum di dekat Borong. Ini lagi masih. Itu sejak H-min berapa? Dari H-3. Jadi H-5, sorry. Jadi sejak H-5 sampai hari ini tersedia sebuah studio latihan untuk artis bisa nyoba dengan prokes yang sangat ketat dengan karantina yang sangat ketat. Jadi mereka juga nyaman ketemu kita semua. Dan ini gue pakai gelang gitu kan ya. Ini ada satu udah copot nih, gue udah hari ketiga. Setiap hari gue mesti ganti-ganti. Gue belum tuh. Nah kalau nggak pakai gelang atau sebenarnya tadi belum boleh masuk nih, lu bandel banget tuh. Nah ini nandain bahwa kita setiap hari di swab. Ini kemarin, ini hari ini, yang satu kemarin gue mandi gue copot nih gitu kan ya. Iya gue belum swab, ntar gue swab dulu. Setiap hari itu kita di swab gitu kan. Sampai di hari H juga semua artis undangan pun gitu kan yang sponsor itu mesti di swab dan pakai gelang pertanda dia udah deserve untuk masuk ke tempat acara. Ini masih jalan satu hari lagi ya? Satu hari lagi ya besok? Nih kado dari anak gue nih. Apa itu? Buka anaknya. Siapa itu? Kemarin gue minggu lalu ulang tahun. Dikasih. Thank you Cece sayang. Jadi kalau tiket gimana tiket? Udah lumayan lah ya? Tiket lumayan ya, udah naik terus ya? Dan ini kebiasaan orang kita lagi growing. Karena nggak ada batasan nih kayaknya emang last minute sih, last day lah gue berharap. Ya jutaan orang bisa nonton secara bersamaan ya, nggak ada limitasi kursinya gitu. Dari platform itu gue dapat jaminan gue sampai 20 juta juga yang beli tiket gue sanggup gitu kan. Dan gue selalu report, dapat report dari mereka harian. Udah lumayan tuh gitu. This is good business gitu kan. Fik, nanti gue lanjut lagi ngelihat suasana teman-teman latihan barangkali ya, sama fasilitas yang ada buat latihan nari, report nari. Nanti masih banyak bocoran lagi karena Rocky Nilo sama Pesan masih ada event selanjutnya, kalau nggak salah ada 4 event lagi ya. Nah, nanti di episode berikutnya lah kita bahas. Gue di Insya Allah November. Jangan dulu. Ada nanti yang itu gawat juga tuh. Cetar benar. Itu gue ikutan nggak ya? Iya. Oh, gue ikutan. Dia yang bikin konten. Oh ya, gile. Mantap. Oke Om Vicky, terima kasih banyak. Oke, maju terus event Indonesia gitu kan. Siap. Go for it. Sahabat event, terima kasih atas sudah menyaksikan podcast gue sama Vicky dari lokasi konser 48 tahun God Bless berkarya. Viva Big City.